Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan pembelajaran tentang integrasi dan migrasi sistem. Yang pertama yaitu integrasi. Integrasi merupakan penyatuan unsur-unsur dari sesuatu yang berbeda atau beraneka ragam, sehingga menjadi satu kesatuan dan pengendalian terhadap konflik atau penyimpangan dari penyatuan unsur-unsur tersebut. Yang kedua yaitu migrasi. Migrasi itu adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Ada juga migrasi data, yaitu proses memindahkan atau mentransformasikan data dari suatu konteks ke konteks lainnya yang berbeda. Selanjutnya yaitu sistem. Sistem adalah perangkat unsur yang teratur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Selanjutnya, pada integrasi terdapat 3 level, yaitu database, aplikasi, dan middleware. Yang pertama yaitu integrasi database. Database itu dapat diartikan sebagai penggabungan database atau penyatuan database yang dapat saling berhubungan satu sama lain. Pada integrasi database juga memiliki keuntungan, yaitu dengan berbagi data antara aplikasi tidak lagi memerlukan lapisan tambahan layanan integrasi pada aplikasi. Lalu yang kedua integrasi software, yaitu perangkat lunak untuk komputer pribadi yang menggabungkan fungsi yang paling umum digunakan dari banyak program perangkat lunak produktivitas dalam satu aplikasi. Lalu yang terakhir integrasi middleware, yaitu sistem perangkat lunak yang menawarkan jasa runtime untuk komunikasi, pelaksanaan integrasi aplikasi, pemantauan, dan operasi. Pada middleware ini dilakukan dengan menawarkan abstraksi pemrograman umum, menutupi heterogenitas, memberikan sistem operasi fundamental dan perangkat keras, serta masking tingkat rendah rincian pemrograman. Berikutnya yaitu studi kasus integrasi dan migrasi sistem. Misalnya diketahui sebuah perusahaan swasta ingin melakukan integrasi dan migrasi sistem di bidang IT. Pada studi kasus ini ada beberapa hal yang ingin dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang pertama yaitu efisiensi biaya pembelian perangkat lunak. Yang kedua, efisiensi belanja tenaga kerja dan optimalisasi teknologi jaringan komputer. Ada beberapa cara yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang pertama yaitu perusahaan menerapkan teknologi cloud computing. Dengan menggunakan teknologi cloud computing, perusahaan dapat menghemat biaya dan dapat mengurangi infrastruktur komputer yang memerlukan biaya pengadaan dan perawatan cukup besar. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu perusahaan menggunakan sistem operasi dan aplikasi yang open source. Maksud dari open source tersebut agar semua orang dapat mengetahui cara kerja software tersebut dan sekaligus dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada software tersebut. Ada beberapa contoh aplikasi open source tersebut, diantaranya yaitu Firefox, Notepad, Eclipse, dan Linux. Keuntungan utama perusahaan tersebut menggunakan software atau sistem operasi open source yaitu dapat menghemat biaya. Karena untuk mendapatkan aplikasi dan sistem operasi tidak perlu mengeluarkan biaya lagi, dikarenakan aplikasi atau sistem open source tersebut bersifat gratis. Selanjutnya pada poin keempat yaitu penjelasan tentang teknologi-teknologi pendukung integrasi dan migrasi. Teknologi pendukung yang pertama yaitu cluster, yaitu teknik atau metode menghubungkan beberapa komputer dalam suatu jaringan
dan menjadikannya bertindak seperti sebuah mesin, yaitu di mana komputer tersebut dapat bekerja sama dalam prosesan suatu masalah sehingga dapat menghasilkan kecepatan yang sangat tinggi. Teknologi pendukung kedua yaitu grid computing, merupakan salah satu dari tipe komputasi paralel, yaitu penggunaan sumber daya yang melibatkan banyak komputer terpisah secara geografis namun tersambung via jalur komunikasi untuk memecahkan persoalan komputasi skala besar. Selanjutnya, poin ketiga yaitu web service adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung dan berinteraksi antar sistem pada suatu jaringan, yang digunakan sebagai suatu fasilitas yang disediakan oleh suatu website untuk menyediakan layanan kepada sistem lain. Selanjutnya, pendukung keempat yaitu web server. Web server merupakan software yang memberikan layanan yang berfungsi menerima HTTP atau HTTPS dari klien yang sering dikenal dengan web browser dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang berbentuk HTML. Pendukung kelima yaitu API atau dalam bahasa Indonesianya antarmuka pemrograman aplikasi, yang memiliki arti sebuah bahasa atau format pesan yang digunakan oleh program untuk berkomunikasi dengan sistem operasi atau program pengendali lainnya seperti sistem manajemen data, yang diimplementasikan dengan menulis fungsi sintaks dalam program yang menyediakan sarana yang diperlukan untuk meminta layanan program. Pendukung keenam yaitu data warehouse adalah kumpulan data dari berbagai sumber internal maupun eksternal yang dikumpulkan menjadi satu dalam tempat penyimpanan yang berukuran besar yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan dan bersifat berorientasi, terintegrasi, time variant, dan non-volatile. Selanjutnya, dukungan ketujuh yaitu database, merupakan kumpulan data atau berbagai informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis, yang dimana data tersebut dapat diubah atau dimanipulasi dengan menggunakan aplikasi tertentu. Dukungan ke-8 yaitu OTT, over the top, merupakan sebuah layanan yang disampaikan melalui jaringan komputer tetapi tidak secara langsung, melibatkan operator di mana layanan ini berjalan melalui internet. Dukungan selanjutnya yaitu soket. Soket adalah interface pada jaringan yang menjadi titik komunikasi antar mesin pada internet protokol. Tanpa adanya komunikasi ini, tidak akan ada pertukaran data dan informasi jaringan. Kemudian ada dukungan data mining, yaitu merupakan sebuah atau serangkaian proses untuk menggali nilai tambah atau pencarian secara otomatis yang berupa informasi berguna dalam tempat penyimpanan data yang besar. Setelah pendukung-pendukung teknologi integrasi dan migrasi, kita akan masuk ke poin terakhir, yaitu aplikasi integrasi. Aplikasi integrasi adalah berbagi proses dan data antar aplikasi yang berbeda dalam suatu perusahaan. Jika ingin mendesain aplikasi integrasi, ada pentingnya untuk memahami berbagai tingkat integrasi, khususnya untuk pesan yang dipertukarkan dalam lingkungan aplikasi integrasi tersebut. Sekian pembelajaran tentang sistem integrasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.